Itu ada lex specialis, drogot, lex generalis. Jadi Polda Jawa Barat. Dan setelah itu ketika dia akan dijadikan tersangka, maka saya digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Kerawang. Makanya untuk sementara penyidikan itu dihentikan sementara, ya, sambil melihat putusan yang bersifat ingkrah. Masalah yang kedua, untuk perdatanya, gugatan di Pengadilan Negeri Kerawang ini sifatnya secara hukum itu merupakan asosoir. Artinya begini, dia tidak mempunyai daya dobrak, tidak mempunyai daya kondemnatoir secara hukum, ya. Sehingga apabila salah satu pihak, ya, tidak puas dengan putusan itu, maka kita melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Ya, di dalam proses peradilan di Negeri Kerawang itu pun juga pernah melakukan demo, tekanan-tekanan. Dalam proses peradilan setiap sidang itu ditekan melalui ormas datang ke sana, ada 100 orang, ya, kadang-kadang lebih kurang lah segitu. Tentu hakim juga bertanya-tanya dan mungkin ketakutan, kira-kira seperti itu. Dan di situ disaksikan oleh banyak polisi juga yang mengetahui tentang hal itu. Nah, setelah putusan ini berlangsung, ya kan, demo itu akan dilakukan kembali. Kira-kira seperti itu, seolah-olah putusan Pengadilan Negeri Kerawang ini sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah gitu lah. Nah, Suparno ini saya tidak tahu dari mana belajar hukumnya. Karena kalau kita lihat di situ ada sarjana hukum, magister hukum. Itu apakah benar atau tidak? Ya, karena kalau apa yang disampaikan itu melenceng dari pengetahuan tentang hukum, ya. Sebab begini, kembali kepada masalah notulen, ya. Kembali kepada masalah perjanjian itu sendiri. Ikatan perjanjian itu kan antara PT Cahaya Mitra Utama milik saya dan PT Jaya Mandiri milik Suparno. Ya. Nah, semua ini atas dasar tekanan demo-demo. Ya. Saya menandatangani tanpa revisi sama sekali. Apakah sah menurut syarat sahnya perjanjian? Ya, secara hukum perdata itu menurut saya tidak sah. Karena begini, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Satu adalah para pihak, 2 orang atau lebih, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Ya. Yang kedua adalah cakap melakukan perjanjian. Artinya cakap melakukan perjanjian ini seseorang tidak, atau 2 orang atau lebih, tidak boleh ada tekanan-tekanan yang menakutkan. Seperti misalnya, kalau tidak menandatangani, saya akan demo besok. Kalau tidak diberi sekian, saya akan demo. Nah, ini adalah penekanan. Ya, penekanan-penekanan yang memang tidak dilihat oleh majelis hakim. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada objek yang diperjanjikan. Artinya begini, saya melakukan perjanjian dengan PT Hakapati, itu ada objek. Di situ ada scrap, ada kardus, ada kayu, ada oli dan lain sebagainya. Itu namanya dikategorikan sebagai limbah industri, sisa daripada produksi itu tuh yang sudah tidak terpakai. Itu satu objek. Nah, sekarang perjanjian dengan Suparno itu sendiri, objeknya apa? Itu di situ tertera keamanan, bahwa dia sanggup mengamankan jika ada LSM lain atau orang-orang yang mengganggu. Karena ranah keamanan ini ada di kepolisian, gitu lah. Nah, objeknya itu
Ya tidak ada gitu loh. Terus kemudian apa yang dilakukan dia? Menjaga di pabrik tidak, menjaga timbangan juga tidak sama sekali, ya kan? Dari mana tonase yang